Halo teman-teman S7 ID dimanapun kalian berada, di video kali ini saya ingin membahas tentang rivalitas antara Indonesia dan Australia, yang akan tayang besok tanggal 20 Maret 2025. Rivalitas tersebut bukan hanya tentang perkembangan kedua tim melainkan siapa yang akan mendominasi di Asia nantinya. Buat teman-teman yang baru gabung, segera subscribe channel ini karena saya akan membuat video menarik seputar sepak bola dalam negeri dan luar negeri. Rivalitas yang berkembang antara Australia dan Indonesia, meningkatkan kualitas kedua tim. Dalam dunia sepak bola internasional, rivalitas seringkali menjadi katalis bagi pertumbuhan dan peningkatan kualitas tim. Salah satu rivalitas yang semakin menarik perhatian adalah antara timnas Australia Socceroos dan Indonesia Garuda. Menurut laporan The Guardian, persaingan yang berkembang antara kedua tim ini dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan performa mereka di panggung internasional. Dengan pertemuan penting dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, hubungan sepak bola antara kedua negara telah mengalami evolusi yang menarik. Dinamika rivalitas yang semakin memanas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam sepak bola. Timnas Garuda kini bukan lagi sekadar tim yang mengandalkan bakat lokal semata, tetapi juga memiliki pemain-pemain yang berkarier di Eropa, sesuatu yang bahkan lebih banyak daripada Australia saat ini. Langkah berani Indonesia dalam merekrut pemain keturunan serta strategi pengembangan pemain muda mulai membuahkan hasil. Hal ini terlihat jelas dalam pertemuan terakhir antara kedua tim dalam kualifikasi Piala Dunia di Jakarta, yang berakhir dengan skor 0-0. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia bukan lagi lawan yang mudah bagi Socceroos. Di sisi lain, Australia juga mengalami perubahan yang cukup signifikan. Setelah era Graham Arnold, kini Tony Popovic mengambil alih kendali dengan membawa visi baru bagi Socceroos. Popovic menekankan pentingnya standar elit dan konsistensi dalam permainan, terutama dalam menghadapi lawan-lawan yang semakin kompetitif di Asia. Dengan Jepang yang mendominasi grup C kualifikasi, Australia harus memastikan tidak kehilangan poin penting jika ingin tetap bersaing untuk tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, ada satu momen yang bisa dikatakan sebagai titik balik dalam rivalitas ini. Kembali ke Piala Asia 2023, di mana Australia mengalahkan Indonesia dengan skor 4-0 di babak 16 besar. Kekalahan itu menjadi pemicu perubahan besar bagi timnas Garuda. Setelah pertandingan tersebut, PSSI dan para penggemar menuntut perombakan strategi besar-besaran. Akibatnya, Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih baru, membawa filosofi sepak bola Belanda ke dalam sistem permainan Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam hal taktik, kedalaman skuad, dan mentalitas bermain di kompetisi tingkat tinggi. Di sisi lain, Australia tidak bisa mengabaikan perkembangan Indonesia. Jika sebelumnya mereka menganggap pertandingan melawan timnas Garuda sebagai laga yang relatif mudah, kini mereka harus lebih waspada. Laga mendatang di Sydney menjadi ajang pembuktian bagi kedua tim. Apakah Socceroos masih lebih unggul, ataukah Indonesia siap menciptakan kejutan besar? Rivalitas yang berkembang ini tidak hanya berdampak pada performa kedua tim, tetapi juga membuka peluang bagi kerja sama lebih lanjut antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan sepak bola. Ada wacana bahwa kedua negara bisa mengajukan diri sebagai tuan rumah bersama untuk Piala Dunia 2034 atau Piala Asia 2031. Dengan sepak bola yang semakin profesional di Indonesia serta liga domestik yang lebih kompetitif, kerjasama ini bisa menjadi jalan bagi peningkatan kualitas sepak bola di kawasan Asia Pasifik. Bagi para penggemar, pertumbuhan rivalitas ini juga menambah gairah dalam setiap pertemuan antara kedua tim. Setiap pertandingan menjadi lebih dari sekadar adu taktik dan strategi, tetapi juga bagian dari perjalanan panjang yang dapat menentukan masa depan sepak bola di kedua negara. Dengan meningkatnya kualitas kedua tim, rivalitas ini bukan hanya akan menjadi persaingan sengit, tetapi juga dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong pertumbuhan sepak bola di Asia. Pertandingan mendatang di Sydney akan menjadi ujian sesungguhnya bagi Indonesia dan Australia.
Apakah Socceroos masih akan mempertahankan dominasi mereka, atau akankah Garuda terbang lebih tinggi? Satu hal yang pasti, pertumbuhan rivalitas ini akan terus menarik perhatian pecinta sepak bola, baik di Asia maupun dunia. Apapun hasilnya, sepak bola di kedua negara akan terus berkembang, dan itulah yang paling penting. Jika selama ini Australia lebih fokus menjadikan Jepang sebagai rival utama di Asia, kini Indonesia mulai muncul sebagai ancaman nyata. Jepang saat ini mendominasi grup C dengan keunggulan 9 poin. Sementara itu, Australia hanya unggul 1 poin dari Cina yang berada di posisi terbawah. Dalam kondisi ini, persaingan antara Socceroos dan Garuda bisa menjadi pemicu perkembangan bagi kedua tim. Baik secara individu maupun kolektif, dari underdog menjadi penantang serius. Tidak ada yang menyangka bahwa hasil imbang tanpa gol antara Indonesia dan Australia di Jakarta, September 2024, akan menjadi momen titik balik dalam rivalitas ini. Sejak saat itu, timnas Indonesia berkembang pesat, sementara Australia mengalami transisi kepelatihan dengan Tony Popovic menggantikan Graham Arnold. Di kubu Garuda, pergantian dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert pada Januari lalu membawa angin segar dengan filosofi sepak bola Eropa yang lebih tajam, yang lebih mengejutkan. The Guardian menyoroti fakta bahwa Indonesia kini memiliki lebih banyak pemain yang berkarier di Eropa dibandingkan Australia. Jika di masa lalu nama-nama seperti Tim Cahill, Mark Viduka, dan Harry Kewell mendominasi sepak bola Eropa, kini situasinya mulai berubah. Dengan kehadiran pemain-pemain Indonesia di klub-klub Eropa, Garuda bukan lagi tim yang bisa dipandang sebelah mata. Perkembangan timnas Indonesia dan tantangan bagi Socceroos, Indonesia tidak hanya mengandalkan talenta lokal, tetapi juga strategi naturalisasi yang terus berjalan untuk memperkuat skuad mereka. Kombinasi ini memberikan kedalaman yang lebih baik bagi tim, mempercepat adaptasi terhadap gaya permainan di level internasional, dan meningkatkan daya saing mereka di Asia. Selain itu, keberhasilan Indonesia dalam membangun tim yang lebih kompetitif memberikan dampak positif bagi sepak bola domestik. Jika mereka berhasil lolos ke Piala Dunia 2026, ini akan menjadi pencapaian monumental sejak terakhir kali tampil di Piala Dunia 1938 saat masih bernama Hindia Belanda. Bagi Australia, pertandingan ini menjadi ujian sejati. Meskipun target jangka panjang menjadi hal penting, pertandingan pada Kamis ini tetap menjadi fokus utama. Jika Australia menang, mereka dapat memperkuat posisi mereka di peringkat kedua grup. Namun, jika Indonesia mampu menciptakan kejutan, ini akan semakin menegaskan bahwa sepak bola Asia kini lebih kompetitif dari sebelumnya. Jangka pendek mungkin masih penuh tantangan bagi Indonesia, tetapi dalam jangka panjang, persaingan dengan Australia dapat menjadi bahan bakar utama untuk kemajuan lebih lanjut. Dan bagi Australia, mungkin sudah waktunya mereka lebih sering menoleh ke barat laut, bukan hanya ke timur, dalam mencari rival sejati di Asia. Tonton selalu video dari channel YouTube ES7ID. Jika kalian suka video ini, like, share, and comment. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Through the fire.